Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-16, masuk di malam yang ke-17 Ramadan. Merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sudah bisa sampai di hari yang ke-17 Ramadan. Maka pertanyaannya, apakah selama hari-hari Ramadan ini kita sudah maksimal sehingga kita tidak akan masuk dalam golongan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni orang-orang yang celaka ketika mereka memasuki bulan Ramadan dan ternyata mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini maka silahkan panjenengan jawab sendiri, tidak perlu diungkapkan. Kalau memang ternyata sudah baik, sudah bagus, maka ditingkatkan. Lalu bagaimana orang-orang yang merasa kok nggak maksimal? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali, maka kami ajarkan, kami sampaikan satu doa yang insya Allah akan merubah keadaan. Apa itu? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berikanlah kami rahmah. Rahmat, apa itu? Belas kasih. Karena sesungguhnya aktivitas ibadah yang kita lakukan ini semata-mata bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan hebatnya kita dalam takwa, tetapi segala aktivitas ibadah yang kita lakukan semata-mata karena murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni rahmatnya Allah. Maka kalau jenengan merasa kok gak maksimal, perkuat doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniakan kepada kami belas kasih-Mu. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal telah kami sampaikan satu ayat dalam Al-Qur'an, karena sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Maka hendaknya kita mengambil nasihat dari Al-Quran sebagai petunjuk kita di dalam berkehidupan, terutama di bulan Ramadan. Apa itu ayatnya? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu bis-salah, untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Hadirin yang berbahagia, Allah memerintahkan kepada kita ternyata enggak hanya nyuruh panjenengan untuk sholat. Kalau jenengan yang sholat, sholih sendiri ternyata enggak cukup. Jenengan sebagai seorang suami gawatu sholatnya, namun ternyata istri jenengan, anak-anak jenengan biarkan enggak sholat, atau jenengan enggak menyuruh, maka itu belum baik. Begitu juga seorang istri sholatnya luar biasa, siang malam sholat, terutama di bulan Ramadan gas terus sholatnya. Ternyata anak-anaknya tidak diperintahkan, tidak diajak untuk sholat, maka ini belum cukup. Allah menyampaikan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu. Artinya di sini orang yang memerintah itu seharusnya sudah melaksanakannya, karena jangan sampai masuk di sebuah ayat kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka orang yang menyuruh
untuk berbuat kebaikan hendaknya melakukannya. Dan ini perintah Allah yang selanjutnya, yakni tidak cukup panjenengan menjadi solih, tetapi bagaimana panjenengan menjadi orang yang mensolihkan, terutama diberikan tekanan sama Allah keluarga panjenengan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada lanjutannya, la nas'aluka rizqa. Sesungguhnya Allah itu enggak meminta rizki dari panjenengan. Nahnu narzukuk. Kami Allah itu yang memberikan rizki kepada panjenengan. Di dalam tafsirnya disampaikan bahwasanya ternyata salah satu amalan yang mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah. Segala macam solusi itu ada di sholat. Dan ternyata segala macam solusi ekonomi ataupun hal-hal yang lainnya itu dengan sholat. Sahabat Anas bin Malik pernah suatu ketika didatangi oleh pembantunya, mengatakan, ya Anas bin Malik, sesungguhnya kebunmu di sana itu kekeringan, akan mati. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Gak pusing, gak bingung. Apa? Lanjut sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kebun-kebunku akan mati, kekeringan. Tidak berselang lama turun hujan. Inilah hebatnya para sahabat. Saking dekatnya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat doa-doanya itu mustajabah, gampang diwujudkan oleh Allah. Maka mari kita introspeksi, kok kita itu doa kok nggak diijabah-ijabah? Bisa jadi itu bukan karena doanya yang salah, tapi jenengan yang belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata fadilah daripada sholat salah satunya adalah dimudahkannya rizki. Maka panjenengan semuanya monggo, kalau ada yang sakit, kekurangan secara ekonomi, kok anaknya bandel dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan terkait rizki, maka panjenengan dekat-dekatlah dengan masjid untuk melaksanakan sholat. Dan ingat, gak cukup dengan sholat sendiri, tapi ajaklah keluarga panjenengan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan panjenengan bersabar-sabarlah atas apa yang panjenengan kerjakan. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.